Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat yang 101 sampai dengan 102. Di dalam ayat tersebut Allah mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukkum. Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, dan jika kamu menanyakan tentangnya di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, tubdu lakum, niscaya akan diterangkan kepadamu. Afallahu anha, Allah memaafkan tentang hal-hal itu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Itulah terjemahan daripada Al-Maidah ayat 101. Kemudian 102-nya, qad sa'alaha qaumun min qablikum. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sesungguhnya telah ditanyakan tentang hal-hal serupa oleh segolongan manusia sebelum kamu. Kaumun min qablikum, satu kaum, satu golongan sebelum kalian. Sesungguhnya telah ditanyakan tentang hal-hal serupa oleh segolongan manusia sebelum kamu. Tsumma asbahu biha kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah 102. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh jadi ada di antara hal-hal yang diharamkan Allah yang tidak jelas sebab-sebabnya bagi orang-orang tertentu. Boleh jadi potensi akal dan kemampuan ilmiah mereka belum dapat menjangkaunya. Itu semua harus diimani dan diamalkan sebagaimana petunjuk ayat ini. Demikian kurang lebih Imam Al-Biqai menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu. Ayat ini
dapat juga berhubungan dengan ayat yang berbicara tentang Ka'bah dan bulan-bulan haram di mana ibadah haji dilaksanakan. Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasai dan Ad-Daruqutni serta Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu melakukan haji, maka berhajilah. Kemudian salah seorang di antara hadirin disebutkan oleh pakar An-Nasai, disebut namanya yaitu Al-Aqra Ibnu Habis At-Tamimi. Dia bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus berhaji wahai Rasulullah? Itu pertanyaan dari beliau. Kemudian Nabi SAW itu diam. Sang penanya bertanya lagi hingga 3 kali. Ketika itu Nabi SAW bertanya, siapakah yang bertanya? Siapakah yang bertanya tadi? Maka dijawab si fulan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Seandainya aku berkata ya, pergi haji, ibadah haji itu tiap tahun. Seandainya aku berkata ya, niscaya akan menjadi wajiblah setiap tahun. Dan ketika itu kalian tidak akan ikuti karena kalian tidak mampu melaksanakannya, maka turunlah ayat ini. Jadi banyak sekali tuh versi-versi tentang asbabun nuzul berkenaan dengan Al-Maidah ayat 101. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat lain yang dikemukakan berkaitan dengan turunnya ayat ini. Kesemuanya dapat dijadikan sebab nuzul. Semuanya bisa dijadikan asbabun nuzul ayat. Karena menjelang turunnya ayat. Karena yang dinamai sababun nuzul, yang dinamai asbabun nuzul bukan sekedar peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat. Yang dinamai sabab nuzul bukan sekedar peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang dapat dikandung hukumnya atau petunjuknya oleh satu ayat. Kendati meskipun peristiwa itu terjadi jauh sebelum atau sesudah turunnya ayat. Jadi itu dikemukakan oleh pakar bahwa tidak harus asbabun nuzul itu turun menjelang turunnya ayat, menjelang ada satu peristiwa. Tidak harus seperti itu. Itu menurut para mufassir, para ahli tafsir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a, janganlah kalian menanyakan daripada sesuatu. In tubdu tuzharul lakum tasukum, jika ketika in tubdu tuzharul lakum tasukum, niscaya akan menyusahkan kamu. La tas'alu an asya in tubdu lakum tasukum, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya membuat kamu menjadi susah, niscaya menyusahkan kalian. Lima fiha minal masyaqqati, bagi apa-apa yang berada di dalamnya dari yang menyulitkan, dari yang membuat kemudaratan. Itulah yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini ayat 101 khususnya diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan panggilan mesra, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman itu dengan panggilan tersebut. Mufasir mengemukakan itulah panggilan mesra yang dikeluarkan oleh Allah kepada mereka, hai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan panggilan mesra, hai orang-orang yang beriman, untuk mengingatkan bahwa iman yang bersemi di dalam mereka menuntut agar perintah berikutnya, perintah yang dikandung oleh ayat ini mereka patuhi dan mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Memang ayat yang dimulai dengan panggilan tersebut selalu dibarengi dengan suatu kewajiban atau tuntunan yang hendaknya dilaksanakan. Umumnya ketika ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada satu perintah yang diberikan oleh Allah untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Perintahnya apa? Kita diminta untuk menjaga diri daripada api neraka. Harus ditaati, harus dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ada perintah yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan, yaitu untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itulah umumnya ketika ayat diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina
amanu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Wa in tas'alu, dan jika kalian menanyakan, anha, daripadanya, hina yunazzalul Qur'an, tatkala diturunkan Al-Qur'an, ai fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada waktu Nabi masih hidup, ya, masih hidup ketika itu Nabi. Tubdalakum, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Jika kalian menanyakan ketika Quran itu diturunkan, ketika Nabi Muhammad masih hidup, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Ya, ketika Rasulullah wafat, ya sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Karena wahyu itu hanya dikhususkan. Quran itu diturunkan untuk Nabi, kepada Nabi untuk disampaikan. Jadi ketika Kanjeng Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Makanya dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, hina yunazzalul Qur'an, ketika diturunkan Al-Qur'an. Maksudnya ai fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubdalakum, niscaya akan diterangkan kepada kalian tentang apa yang kalian tanyakan. Bimakna, dengan maknanya, ija sa'altum an asya'a, apabila kalian bertanya tentang sesuatu, fi zamanihi, pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, yunazzilul Qur'an, yanzilul Qur'an, maka niscaya Quran akan turun, biibda'iha, dengan menerangkan apa yang kalian tanyakan. Wa mata abdaha sa'atkum fala tas'alu anha, dan ketika dia menerangkannya, niscaya akan menyusahkan kalian, niscaya akan menyulitkan, menjelek-jelekkan kalian. Fala tas'alu anha, maka janganlah kalian menanyakan dari padanya. Afallahu anha, Allah telah memaafkan dari apa-apa, an mas'alatikum, dari masalah kalian. Fala ta'udu, maka janganlah kalian mengulangi. Wallahu ghafurun halim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Kemudian di dalam 102-nya, qad sa'alaha qaumun min qablikum, sesungguhnya telah menanyakannya satu kaum sebelum kalian. Sesungguhnya telah menanyakannya perkara yang serupa segolongan manusia sebelum kalian, ambiya'ahum, kepada nabi-nabi mereka. Fa'ajibu, maka kemudian dijawab, mereka para nabi menjawab, bibayani ahkamiha, dengan menjelaskan hukum-hukumnya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, sesungguhnya telah ditanyakan tentang hal-hal serupa oleh segolongan manusia, oleh satu kaum sebelum kalian, sebelum kamu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum tersebut, kelompok manusia tersebut adalah orang-orang Yahudi
dan Nasrani yang menanyakan kepada nabi-nabi mereka. Tetapi setelah dikabulkan pertanyaan mereka, setelah dijawab pertanyaan mereka, dikabulkan permintaan mereka, ya, kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Mereka menjadi kafir. Ya. Setelah dijawab bukannya makin beriman, tetapi justru makin kafir. Summa asbahu soru biha kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir. Setelah pertanyaan itu dijawab, setelah permintaan itu dikabulkan, justru malah mereka menjadi kafir. Summa asbahu biha kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Perhatikan kata-kata summa yang berarti kemudian. Summa asbahu biha kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya. Summa yang berarti kemudian adalah untuk mengisyaratkan betapa jauh perbedaan keadaan mereka ketika meminta atau bertanya dan ketika telah dikabulkan, telah dijawab pertanyaan tersebut. Sangat jauh berbeda keadaannya. Sedemikian antusias mereka bertanya atau meminta sehingga mengesankan bahwa mereka akan melaksanakannya. Tetapi ketika dikabulkan, ketika dijawab, sedemikian jauh mereka membangkang. Seakan-akan mereka tidak pernah meminta dan tidak pernah bertanya. Nah, itulah kata-kata summa yang Allah letakkan di dalam summa asbahu bima biha kafirin. Sangat jauh perbedaannya. Kalau kita bilang ketika dia bertanya dan meminta kayak sang iyawe, seperti sang heueuh aja meminta dan bertanya. Tapi ketika dijawab dan dikabulkan justru bukannya makin beriman, malah membangkang. Itulah mereka satu kaum sebelum kalian yang disinyalir mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Summa asbahu bima kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya, yakni tidak melaksanakannya. Karena apa yang mereka minta atau tanyakan itu tidak sejalan dengan agama fitrah, tidak juga sesuai dengan naluri atau kemampuan mereka. Karena itu janganlah meminta atau janganlah mengharamkan atas diri kamu apa yang telah dihalalkan Allah dengan tujuan ingin lebih mendekatkan diri kepadanya. Tidak perlu melakukan rubaniyah sebagaimana yang diwajibkan oleh orang-orang Nasrani atau diri mereka. Karena ternyata mereka tidak mampu melaksanakannya. Jadi dulu dalam ayat-ayat yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana para sahabat ada yang pengen sholat malam nggak berhenti-berhenti sepanjang malam. Ada yang puasanya pengen setiap hari nggak berbuka. Ada yang pengen tidak akan menggauli istrinya. Hal ini dilakukan dalam rangka libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Akan tetapi dilarang hal yang demikian itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang yang demikian itu. Karena apa? Sudah pernah ada kejadian itu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani sebelumnya, di mana mereka ingin menjadi rubaniyah sebagaimana yang diwajibkan oleh orang-orang Nasrani atau diri mereka, karena ternyata mereka tidak mampu melakukannya. Pasti mereka tidak akan bisa mampu melakukannya. Kemudian dalam Al-Hadits diriwayatkan sikap
pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang ditanyakan. Al-Hadid ayat 27 ini adalah apa sih yang dilakukan oleh kaum Nasrani ketika itu sehingga mereka melakukan rubaniyah. Diterangkan oleh Al-Hadid, wa ruhbaniyatan ibtida'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'auha haqqa riayatiha. Dan mereka mengada-adakan rubaniyah dan mereka mengada-adakan rohbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya. Ya, sama seperti dengan sahabat Nabi yang kagak pengen berbuka selalu berpuasa sepanjang hari, yang pengen sholat malam kagak berhenti-henti, yang tidak ingin menggauli istrinya. Hal yang demikian tidak diwajibkan oleh Allah, ya, tidak diperintahkan. Dan mereka mengada-adakan ruhbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keriduan Allah. Lalu mereka tidak meliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Kemudian beberapa ulama dari beberapa kitab tafsir mengemukakan ruhbaniyah apa yang dilakukan bentuknya oleh orang-orang Nasrani tersebut. Bentuknya kayak apa? Ruhbaniyah ada yang menafsirkan mengemukakan mereka meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah seperti nikah dan kenikmatan. Nikah itu kan halal, tapi mereka bersalibat, tidak ingin nikah, ya, tidak menghendaki nikah. Ada sebagian sekte daripada Nasrani yang tidak menikah, pastor ya. Padahal itu adalah menyalahi daripada fitrahnya manusia dan menyalahi daripada fitrahnya agama, dan Allah tidak perintahkan itu. Ada memang ya. Jadi ruhbaniyah di sini dikemukakan yaitu mereka meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah seperti nikah dan kenikmatan. Yang kemudian dari kitab Zubdatut Tafsiri min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Askar mengungkapkan mereka melakukan ibadah yang berlebih-lebihan dan diikuti dengan pengasingan diri. Ibadahnya berlebih-lebihan, sholatnya pengen sepanjang malam, ya, puasanya setiap hari, dan mereka kemudian mengasingkan diri pada satu tempat. Mensucikan diri. Ya. Seperti itu tuh dikemukakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Askar. Kemudian dari kitab An-Nafahatul Makiyah, Syekh Muhammad Saleh As-Sawi. Yang dimaksud dengan ruhbaniyah di sini adalah mereka membuat sendiri ibadah karangan mereka. Mereka wajibkan atas diri mereka. Mereka buat sendiri. Orang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi ibadah-ibadah tersebut dibikin sendiri, dibuat oleh mereka sendiri, kemudian diwajibkan atas diri sendiri mereka. Kemudian dari tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksud dengan ruhbaniyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tersebut yakni tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Ya. Ya. Kemudian dalam kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, ini dari Ustadz Marwan bin Hadidi bin Musa. Ruhbaniyah yang dimaksud oleh ayat Al-Hadid ayat ke-27 adalah yaitu hidup membujang
dan mengurung diri dalam biara. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, dan itu berat. Tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman ruhbaniyah tersebut. Karena pasti akan menyusahkan, memudaratkan orang tersebut. Karena apa? Keluar dari fitrahnya manusia, keluar dari fitrahnya agama. Summa asbahu biha kafirin. Kemudian mereka menjadi kafir karenanya, mengingkari karenanya. Ya. Yang dimaksud dengan kata kafir pada ayat ini adalah tidak melaksanakan tuntunan Allah. Memang kata kafir dalam berbagai bentuknya tidak selalu berarti tidak percaya. Tidak harus begitu. Tetapi dapat juga berarti percaya. Dia beriman namun tidak melaksanakannya. Itu juga namanya kafir. Seperti firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur maka pasti aku tambahkan nikmatku untuk kamu. Dan apabila kamu mengkufuri, kafir, ya kan? Dan apabila kamu mengingkari, mengkufuri, tidak mensyukuri maksudnya, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi rasa syukur itu kan adalah perintah Allah. Ketika seseorang tidak melakukan perintah Allah dalam hal ini mensyukuri nikmat, maka dia disebut juga dengan kafir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, summa asbahu biha kafirin, kemudian mereka menjadi kafir karenanya, bitarkihim amala biha, bitarkihim al amala biha, dengan mereka meninggalkan amal-amal perbuatan-perbuatan tersebut. Hadirin yang berbahagia, ayat ini kesimpulannya adalah ayat ini melarang bertanya tentang hal-hal tertentu, bukannya menutup pintu rapat-rapat terhadap segala macam pertanyaan. Ya. Manusia memiliki naluri ingin tahu, tetapi dia juga memiliki keterbatasan. Akalnya tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Agama sama sekali tidak melarang seseorang untuk bertanya. Agama tidak melarang siapapun orangnya untuk bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan tertentu hendaklah tidak perlu dipertanyakan, karena justru akan menyusahkan orang yang bertanya tersebut. Ada pertanyaan yang dapat dijawab dengan akal pikiran, ada yang bisa dijawab dengan nalar pertanyaan tersebut. Dan juga ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan akal, tidak bisa dijawab dengan nalar, akan tetapi dijawab dengan kolbu, dengan keimanan. Misal pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Di manakah Allah? Gak bisa kita berbicara dengan akal, dengan nalar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan iman. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa agama Islam tidak menutup pertanyaan, bahkan membuka lebar-lebar. Afala yaqilun, apakah kalian mereka tidak berakal? Afala ya'lamun, apakah mereka tidak mengetahui? Nah, itulah hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, sekali lagi ayat ini melarang bertanya tentang hal-hal tertentu, bukannya menutup pintu rapat-rapat terhadap segala macam pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.